Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat dan tetap bahagia ya. Nah, perkenalkan nama saya Tiffany Destiasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi singkat mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Langsung saja yuk kita bahas. Pertama, apa itu pergaulan bebas? Menurut Kartono, pergaulan bebas adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga akibatnya mengembangkan perilaku menyimpang. Sedangkan menurut Santrok, pergaulan bebas ialah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak bisa diterima secara sosial sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal. Jadi, dapat disimpulkan pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pergaulan bebas di kalangan remaja. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menggunakan narkoba, kedua, seks bebas, ketiga, mengonsumsi alkohol, keempat, menonton pornografi, kelima, tawuran, dan yang terakhir adalah hamil di luar nikah. Kemudian, apa faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja? Faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja adalah pertama, kurangnya pendidikan agama. Iman yang kuat dalam diri seseorang bisa dipengaruhi oleh kuatnya pendidikan agamanya. Nah, pendidikan agama itu bisa diperoleh dari kedua orang tua, sekolah, atau tempat-tempat lain yang mengajarkan pentingnya agama. Sehingga hal itu bisa menjadi benteng diri dari perilaku yang tidak baik pada diri seseorang. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya atau dengan kata lain pendidikan agama seseorang rendah, maka dia akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif termasuk pergaulan bebas. Lalu yang kedua adalah taraf pendidikan yang rendah. Pendidikan juga bisa menjadi salah satu benteng untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang tidak harmonis dapat menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena kondisi keluarga yang demikian, membuat seorang anak akan mencari kebahagiaan di luar rumah, sehingga dia merasa akan lebih bahagia dengan kehidupan bebasnya. Lalu yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan seorang anak putus sekolah. Ketika dia tidak sekolah, maka dia akan kekurangan ilmu atau pembelajaran, sehingga kondisi ini sangat sulit membedakan hal yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Lalu yang kelima adalah lingkungan yang kurang baik. Kita tentunya tahu bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baik, maka kemungkinan kepribadiannya pun akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah penyalahgunaan internet. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, dengan adanya smartphone atau jaringan internet, memudahkan seseorang untuk mencari segala sesuatu secara online, termasuk hal yang tidak baik yang bisa membuat seseorang tersebut terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Lalu, apa dampak dari pergaulan bebas di kalangan remaja? Dampak dari pergaulan bebas di kalangan remaja adalah pertama, ketergantungan pada obat-obat terlarang. Mengonsumsi obat-obat terlarang dapat mengakibatkan seseorang ketagihan. Meskipun pada awalnya hanya mencoba-coba, tapi lama-kelamaan menjadi ketagihan atau ketergantungan. Hal itu sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian. Lalu yang kedua adalah meningkatnya kriminalitas. Seseorang yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas akan berusaha untuk mendapatkan segala hal yang sangat diinginkannya, terlepas bagaimana caranya.
Misalnya, ketika seseorang sedang menggunakan narkoba, tapi karena tidak mendapatkan barang, dikarenakan materi yang tidak cukup atau tidak memiliki uang, hal ini bisa memicu terjadinya beragam contoh kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah terjadinya seks bebas dan hamil di luar nikah. Seks bebas berujung pada kehamilan di luar nikah. Bahkan yang lebih parah lagi, seks bebas ini menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit HIV/AIDS. Dampak ini terjadi karena seks bebas dianggap melewati batas kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu, atau dengan kata lain, seks bebas ini menjadi salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Lalu yang keempat adalah menurunnya prestasi. Ketika seseorang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka dia akan cenderung malas untuk belajar dan meraih prestasi. Kondisi ini tentu saja mampu menjadi dampak kegagalan dalam jenjang pendidikan formal seseorang dalam meraih impiannya. Dan yang terakhir adalah tingkat kesehatan menurun. Sebelumnya telah disebutkan bahwa seks bebas ini dapat memicu seseorang terserang penyakit HIV/AIDS sebab melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti. Ketika penyakit ini sudah menyerang, tentunya kesehatan seseorang akan semakin memburuk dari hari ke hari. Oleh karena itu, bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas di kalangan remaja? Cara mengatasi pergaulan bebas pada kalangan remaja adalah 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan sesama. 2. Menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. 3. Menjadi pribadi yang taat dan takut akan Tuhan. 4. Memperbanyak membaca buku untuk menambah ilmu dan wawasan. Dan 5. Berpikir positif dan optimis. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.